Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak jamaah secangkir hikmah rahimakumullah. Lebih khusus para ustadz kita, para ajengan dan semua hadir. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, rahmah, hidayah, taufik dan berkah Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita meyakini bahwa segala kenikmatan yang sampai kepada kita, nikmat lahir dan batin, kesehatan, panjang umur, kesempatan, masih ditetapkan iman Islam di dalam diri kita dan keluarga kita, itu semua adalah murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikrarkan syukur kita bi qaulina alhamdulillah. Maka insyaallah dengan tahmid kita memuji Allah lahir batin, kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barakah mari kita doakan semoga tetap tercurah kepada kekasih kita, imam kita yang paling mulia, manusia yang paling mencintai kita semua, baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan yang paling sempurna, pemimpin para anbiya wal mursalin. Maka mudah-mudahan terlimpah juga kepada keluarga beliau, para sahabat serta seluruh pengikutnya, termasuk kita nih yang unyu-unyu pengen pahala mulu Pak ya, pengen dapat masuk surga, tapi caranya masih belum mau ya, masih belum benar-benar. Kenapa masih belum benar-benar? Karena ma'rifahnya, keyakinannya kepada Allah, ihsannya masih kurang. Kalau orang sudah mendapatkan maqamul ihsan, bukan hanya iman, bukannya Islam, tapi ihsan juga, insya Allah kekuatan ibadahnya lahir batin, ya, khusyuknya juga lebih baik. Maka pada malam hari ini, khusus malam hari ini kita bahas sedikit tentang ilmu yang wajib kita pelajari. Setelah pernah kita sampaikan bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari 3 pilar agama penting, yaitu pertama adalah apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Al-Islam huwa ma furidu 'alal 'abdi min dhahirihi min al-ahkami syar'iyyah. Yang namanya Islam di sini adalah perkara-perkara yang difardukan untuk hambanya berupa syariat Islam, yaitu ajaran zahir, ajaran Islam. Contohnya ajaran difardukannya sholat, maka belajar tentang sholat kita sedang belajar tentang menyempurnakan agama Islam kita Pak ya, itu tentang atau dikenal dengan ilmu syariah, al-ahkam syar'iyyah, ilmu yang zahir yang wajib kita pelajari. Jangan kita merasa hati kita sudah bersih sehingga kita merasa nggak perlu melakukan hal yang zahir. Siapa yang paling bersih? Yang paling bersih adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah utusan Allah yang membawa hukum syariah. Jadi harus belajar tentang zahirnya agama ini ya, tentang agama, tentang hukum menikmati jamuan, hukum nambah kopi lagi apa hukumnya gitu ya. Nah, itu ada hukumnya semua Pak, jadi tanya ya. Baik, itu yang pertama tentang Islam, tentang syariat, berarti tentang peraturan-peraturan. Ya. Yang kedua, atau anggap saja Islam itu seperti kapal ya. Seperti perahu Pak ya, seperti
perahu. Zahir kita mau sampai ke tujuan kan harus naik kendaraan ya. Nah, kendaraan pertama yang harus kita ketahui adalah kapalnya mana nih? Karena kita punya tujuan pengen mendapatkan mutiara, Pak. Pengen dapat mutiara yang indah, yang mahal, yang menyenangkan diri kita, ya. Maka bagaimana caranya biar kita tahu, biar kita mendapatkan itu, kita belajar tentang perkapalan, ya, sekedar tentang tiketnya umpamanya, ya, atau tentang keberadaan bahwa kapal ini resmi, kapal ini punya lisensi atau punya mazhab yang jelas, ya, tidak ngawur. Yang kedua, wal iman, yaitu tentang iman, ya. Ilmu yang kedua kita pelajari tentang iman. Iman maksud di sini adalah al-ilmu bi ma'rifatillah ta'ala, ma'rifati dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Ilmu tentang mentauhidkan Allah, tentang mempelajari rukun-rukun iman. Ini juga wajib hukumnya. Dan kita sudah belajar, Pak, ya, meskipun sudah lupa semua, Pak. Ya, kita ngajinya dulu ada syair namanya Aqidatul Awam. Di situ kita belajar tentang iman. Kalau tentang Islam kita sudah membuat syair fikih kemarin, ya. Nah, itu fikih itu namanya ilmu Islam, ilmu tentang hukum syariah. Tentang iman kita Aqidatul Awam. Yang belum syairnya ini syair tentang ihsan. Mau dibikinin apa enggak? Benar. Oh ya, insya Allah nanti kita siapkan ya waktunya, ya. Yang ketiga, al-ihsan yang kita mau bahas muqaddimah pada malam ini. Ihsan huwal ilmu bima furida 'alal 'abdi fi batinihi min akhlaqil qalbi. Ihsan artinya al-ilmu bima furida 'alal 'abdi. Ihsan juga ilmu yang wajib dipelajari karena hukumnya wajib bagi seorang hamba yang berhubungan fi batinihi min akhlaqil qalbi, membahas tentang batiniahnya, akhlak hatinya. Ya, akhlak hati contohnya ini namanya riya, ini namanya ikhlas, ya. Ini namanya syukur, ini namanya kufur, ini namanya tawakal, ini namanya nyerah. Beda nggak tawakal sama nyerah? Bukan nyerah dah, buat tawakal. Beda, ya. Jadi itu tentang akhlak hati kita, ya. Jadi yang dibahas adalah hati. Karena dua poin sudah dibahas. Iman membahas akal kita, bagaimana kita meyakini, kita memastikan la ilaha illallah. Akal harus dipakai. Kita ngambil dalil iman. Kemudian badan kita, jasmani kita sudah belajar tentang Islam, ya. Ruku yang benar, ya. Tadi habis maghrib kita juga ngaji fikih, ya. Itu bagian ngaji Islam, sudah dua poin. Yang terakhir hatinya, hatinya. Nah, maka ilmu yang membahas tentang akhlak hati disebut ihsan dan disebut juga sebagai ilmu tasawuf. Ilmu apa? Tasawuf. Jadi kita wajib bertasawuf. Karena ihsan hukumnya juga wajib, maka tasawuf hukumnya juga wajib, ya. Baik. Terus apa misi dan visinya kita mempelajari tasawuf ini? Yang pertama apa? At-tajafi 'an daril ghurur. Yang pertama agar kita mampu memisahkan cinta kita dari duniawi, Pak. Karena hubbud dunya yang berlebihan ini menyebabkan orang lupa dengan penciptanya, Pak. Sehingga ketika dia sholat, kalau masih cinta dunia banget, nggak fokus sholatnya, Pak. Karena tujuan ihsan itu bisa beribadah seolah-olah bisa melihat Allah. Minimal kita sholat, kita baca Quran, kita sedekah, merasa diawasi Allah. Bagaimana kan mampu punya keadaan seperti itu kalau akhlak hati kita masih bobrok, masih penyakitan, nggak bakalan bisa, Pak. Nah, maka kita wajib mempelajari tentang hal ini, cara menjauhkan diri dari cinta dunia yang berlebihan. Yang kedua apa? Misi kita belajar itu al-inabah ila daril khulud, agar setiap hari
langkah kita fokusnya tujuan akhirnya itu akhirat, Pak. Ya. Jadi panjenengan diberi mencicipi nikmat surga, Pak. Di sini ada pisang, Pak. Di surga juga ada. Di sini ada kopi. Di sana di surga juga ada kopi. Jangan dilanjut. Di sini ada rokok. Di sana juga ada rokok juga kan? Oh, ada kata. Allah alam. Ya, saya belum pernah ke sana soalnya, Pak. Kita mencicipi akhirat, nikmat akhirat itu yang sedikit sekali di dunia. Ya. Itu sebagai simbol bahwa Allah sudah menyediakan nikmat yang benar-benar sempurna, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mencicipi itu. Bagaimana enggak? Kita pengen hidup kita layak, kita pengen kendaraan yang layak, makan sehari-hari yang layak, yang enak ya. Berjuang nggak kita? Berjuang. Padahal perjuangan itu hanya masalah dunia. Ya kita pengen benar-benar akhiratnya juga, wafil akhirati hasanah, Pak. Maka jangan hanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Wes enggak. Wafil akhirati kita pengen jangan cuma enak di dunia, di alam kubur kita dapat nikmat kubur, di padang mahsyar kita lagi enak-enakan enggak kena siksa, enggak kena panas terik matahari ya, masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Minimal masuk surga lah gitu. Jadi jangan sampai kita untung hanya di dunia, rugi di akhirat. Maka misinya kedua adalah kembali mengingat tujuannya kita adalah ke terminal akhir di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa misinya nanti akan dibahas dalam ilmu ini, yaitu al-isti'adad lil maut qabla nuzulih. Karena batas seseorang ini ditentukan muslim atau tidak, kafir atau tidak, itu ketika matinya, Pak. Meskipun dia dari usia balik, ya, usia keluar mani umpamanya, Pak ya, perempuan yang haid, sampai dia umur 70 tahun umpamanya, ya, dia Islam, dia melaksanakan ibadah dan sebagainya. Tetapi karena dia tidak diberi anugerah oleh Allah mencapai maqam ihsan, bisa jadi imannya rusak. Imannya rusak karena tidak dijaga dengan akhlak hati ini. Kurang bersyukur dengan nikmat Allah, hasudnya dipelihara, suudzonnya tetap jalan terus. Maka ketika mati imannya enggak terjaga, naudzubillah min dzalik. Bisa jadi mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan murtad, naudzubillah min dzalik. Maka al-isti'adad bersiap-siap ya lil maut untuk latihan mati sebelum mati, Pak. Apa maksudnya, Pak? Ini berarti matinya berapa kali, Pak ya? Bersiap-siap mati sebelum mati. Bersiap-siap latihan mati husnul khotimah, mematikan sifat-sifat yang buruk di hati kita untuk selamat ketika kita sakaratul maut. Kita tetap la ilaha illallah, kudu latihan, Pak. Jadi kita akan latihan, Pak. Mungkin latihannya juga 60 tahun mungkin, tapi mending karena apa? Istiqamah akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa alla bistaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Wallahu a'lam bi hadhihi al-ayah. Dan sesungguhnya jika mereka, kita semuanya makhluk Allah, hamba-hamba Allah, istiqamah di dalam tariqah, dalam akidahnya dia istiqamah, dalam ibadahnya istiqamah, ya, dalam ihsannya dia istiqamah, la asqainahum ma'an ghadaqah, maka pasti aku, kata Allah SWT, akan berikan dia rahmat yang sangat besar, yang diibaratkan seperti curahan limpahan air, ya, yang sangat besar sekali, yang menghentikan kehausan dan sebagainya. Senang akhirnya. Itu janji-janji Allah. Yang penting kita bisa istiqomah. Siap istiqomah, Pak ya? Kita ingatkan malam Isnin depan ngaji maning, Pak ya. Mudah-mudahan dapat taufiknya. Allahumma amin. Nah, sekarang apa itu yang disebut ilmu tasawuf, Pak? Ini nggak lama lagi, Pak. Ntar lagi subuh ya, Pak ya. Apa itu tasawuf? Hadd tasawuf huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa madmumuha wa kaifatu tadhhiriha minal madmumi minha wa tahaliyatuha bil ittisafi bi mahmudiha wa kaifiyati suluki wa sayr ila Allah ta'ala wal firar ilaihi. Tahu artinya, Pak? Alhamdulillah.
Wah hebat, nggak tahu aja alhamdulillah Pak ya. Baik, biar kita tahu batasan. Jadi nanti bapak-bapak bisa membedakan. Ini zakat harta, ini zakat hati, ya. Ini sholat secara syariah, ini sholat secara hati. Jadi bisa dibedakan nanti Pak, ya, biar kita nggak campur. Karena beda ya antara sholat secara syariah zahir dengan secara batin kita ya. Paham Pak ya? Ada bedanya. Jadi tasawuf adalah ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafsi. Ilmu tentang mengetahui tentang ahwalun nafsi, akhlak di dalam hati kita. Ya. Hal ihwal hati kita. Jadi ilmu yang membahas tentang hal ihwal hati kita, Pak. Baik yang baik atau yang tercela. Jadi kita tahu, oh ini baik, ini ikhlas namanya. Oh ini nggak nerima artinya, oh ini penakut namanya, kan beda-beda tipis Pak. Antara tawadhu dengan penakut kan beda, maju Pak. Oh saya nggak bisa Ustaz, padahal dia penakut. Beda-beda tipis, kelihatannya tawadhu Pak. Atau kita sholat nih dengan suara ini sunnah katanya, pakai lagu, pakai langgam yang baik ya. Karena hadisnya hiasi Al-Quran dengan lisanmu, baca Quran dengan baik ya. Tetapi di belakang ada niat biar di alam, biar dipuji, nih ahli Quran, bagus jadi imam mulu gitu ya. Beda nggak? Beda. Jadi antara melaksanakan sunnah dengan pamer lagu itu beda. Itu perlu. Bagaimana caranya? Ya kita ngaji tasawuf. Wa kaifa tatahhiriha, setelah tahu mana sifat kita yang baik atau yang buruk di dalam hati, diketahui juga wa kaifiyatu tathhiriha, cara mensucikan hati itu ya, minal madhmumi minha, dari sifat yang tercela tersebut. Bagaimana agar riya itu hilang, bagaimana ujubnya hilang, bagaimana hasudnya hilang, bagaimana kita putus asa dari rahmat Allahnya hilang ya. Meskipun mungkin di antara bapak-bapak ada yang sudah nggak kerja lagi di PHK umpamanya, nggak putus dari rahmat Allah, tetap dia roja. Wa tahliyatuha bil ittisaf bi mahmudiha. Setelah dibuang, dibersihkan hati kita dari yang tidak baik, kemudian jadi pertama mengetahui bedanya Pak ya, mengetahui sifatnya itu pertama. Ini yang baik ini, yang buruk ini. Yang kedua, dibersihkan tuh yang buruk, dibuang. Ada caranya nanti. Kemudian setelah hilang sifat yang buruk, kita pengen punya sifat yang baik ya. Bisa bersifat istiqomah dengan sifat baik itu ya. Wa kaifatu suluk, itu yang pertama, poinnya sifat kita. Yang kedua, wa kaifatu suluk wal sair ila Allah taala wal firar ilaih. Dan cara untuk suluk maksud di sini adalah cara mencapai makrifat yang lebih baik, cara mencapai keyakinan yang lebih khusus, lebih sempurna Pak. Karena keyakinan itu gampang goyah Pak. Kalau kita hanya belajar tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan sebagainya, belum diberi bagaimana cara agar kita suluk menuju keridhaan Allah yang istiqomah, tetap kita masih kurang ya. Wasair ilallah ta'ala, dan bagaimana cara menuju kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan makrifat kepadanya, wal firar ilaih, dan lari dari segala keburukan menuju al-haq, menuju Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi itu definisi ilmu tasawuf. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pengertian itu tasawuf pengertiannya. Yang kedua, buah hasil dari kita mempelajari tasawuf dan mengamalkan tasawuf itu apa? Hasilnya apa? Yang pertama, tadhibun nufus, tadhirul qulub, hati menjadi bersih Pak. Ya, ibarat kita ngaca Pak ya. Kan kalau ngaca kan tujuan kita ngaca apa sih Pak?
Nah, ketahuan ganteng apa enggaknya. Kalau kacanya banyak motornya Pak, kita nggak tahu ada bisul apa enggak, gitu ya. Ini cemong apa enggak. Tapi kalau cerminnya bersih, ibarat hati kita, oh ganteng juga ternyata kuping. Nah itu membersihkan mir'atul qalbi, membersihkan cermin hati itu penting agar kita tahu, oh saya salah nih, ini namanya riya, saya lagi riya berarti nih, oh saya lagi ujub, ketahuan dari cermin tersebut. Jadi tujuan kita adalah yang pertama tadhibun nufus, membersihkan hati kita, nafsu kita ya. Yang kedua ma'rifatu alamil ghuyub. Hasil dari kita mempelajari dan mengamalkan ihsan atau tasawuf adalah ma'rifat billah. Punya keyakinan yang khusus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mengenal Allah, Anda memang mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah ya, ada wujud, qidam, baqa. Tapi kalau Anda belajar tasawuf terus-menerus, bukan hanya meyakini tentang kesempurnaan Allah, tapi merasakan wujudnya Allah, merasakan kasih sayang Allah, merasakan lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih belum paham begini, tadi ketika kopinya datang langsung diminum nggak Pak? Dilihat kopi bukan kira-kira kopi, kita percaya nggak mungkin racun Pak. Itu namanya syariat Pak. Syariat itu melihat ada kopi digelasin, ada airnya, itu syariat namanya melihat. Jadi kita udah senang nggak? Senang kalau udah ngerti syariat, senang. Terus kemudian diminum, ini anggap aja ada lagi, itu kan di sana kopi. Merasakan nggak? Itu namanya ihsan. Itu namanya ma'rifat billah. Merasakan kopi, merasakan wujudnya Allah, merasakan kasih sayang Allah, sungguh-sungguh merasakan. Dengan apa rasanya? Dengan hati, dengan pikiran, dengan jasad pun merasa Allah dekat. Beda nggak akhirnya? Maka kalau ada kopinya jangan dilihat doang Mbak, diminum Mbak. Habis minta lagi sama teman kita, kalau minta ada hukum syariatnya, bayarnya dong. Kita paham Pak ya? Yang ketiga apa? Hasil atau samrah dari ihsan, yaitu an-najatu fil akhirah, mendapatkan keselamatan yang murni di akhirat nanti Pak. Orang kalau hanya mengerjakan syariat saja, hanya akidahnya saja yang diperbaiki, hatinya tidak, banyak sekali yang akan dihadapi di akhirat nanti. Contoh begini Pak, kita yakin kita hanya menyembah Allah, betul? Kita sholat, kita puasa, zakat dan sebagainya. Berarti kita menjalankan iman dan Islam. Begitu di hadapan Allah, nanti kan bapak-bapak diajak oleh Allah ngobrol, ya fulan, ya Toripin, ya Fahad, semuanya menghadap Allah satu-satu Pak. Ditanya, coba kamu lihat pahalamu, noh. Ya Allah, banyak banget pahalanya ya. Seneng gak kalau digituin? Pahala baca Quran, pahala ngadu kopi, pahala sholat tahajud, seneng gak? Ayah senengnya mual, bener. Udah disanjung sama Allah, bagus hambaku. Ditanya lagi, apakah kamu ikhlas? Kira-kira jawabannya apa Pak? Ikhlas lillahi ta'ala. Udah dari Pak Eko, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbil, adaan makmuman apa imaman? Imaman lillahi, karena Allah Ta'ala. Di perjalanan sholat ada aja cerita gitu ya. Jadi gak ikhlas bacaannya. Ini kalau nggak pakai lagu Bayati nggak asik nih saya baca Qurannya umpamanya. Udah pengen disanjung, ngeres akhirnya. Siapa yang menggoda itu? Hawa nafsu. Jadi nanti kita akan melawan hawa nafsu kita sendiri Pak. Ngaji ihsan, ngaji tasawuf adalah kita belajar untuk menundukkan hawa nafsu. Bukan setan lagi Pak, setan kalah sama kita Pak. Ya, musuh terberat adalah nafsu. Ya, biasanya ngaji kayak gini jarang yang setuju Pak. Ya, tapi harus belajar karena ini bagian dari ilmu yang wajib dipelajari. Maka hamba Allah itu ketika menjawab ikhlas, akan datang hawa nafsu kita Pak.
Stop. Ya Rob, aku makhlukmu juga. Ini si fulan bohong. Oh, kenapa bohongnya? Ketika dia sholat benar pakai ilmu syariat, dia percaya tiada Tuhan selain engkau. Tapi maksud dari tujuan dari ibadah bukan engkau. La maksuda illallah harusnya. Maka diajari Ustaz Fahad. Pertama, la ilaha illallah, la ma'budah illallah. Tiada yang aku sembah kecuali Allah. Yang kedua, la ilaha illallah, tiada tujuan beribadah kecuali ridho Allah. Kecampur sama pamer, sama riya. Diterima enggak? Enggak. Kasihan enggak apa itu? Oh, ternyata kamu enggak ikhlas. Mumpung kita belum sampai kasus itu, kita latihan ikhlas di alam dunia. Paham Pak ya? Itu salah satu hasil. Kalau pengen punya hasil begitu selamat, sempurna di akhirat, belajarlah ilmu tasawuf ya. Yang terakhir hasilnya adalah wal fawzu biridha'illahi ta'ala, yaitu mendapatkan keberuntungan, kemenangan berupa ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan memberikan jawaban yang pasti, pangkat yang pasti kepada kita kalau kita mempelajari tasawuf atau ihsan dengan firman-Nya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang yakin, yang taat, yang bertasawuf, yang bertauhid, yang bersyariat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ya ila rabbiki, kepada keridhaan Tuhanmu, radiyatan seraya senang bahagia puas dengan anugerah Allah, mardiyah lagi diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hamba yang aku cintai, para nabi, para waliullah, orang-orang saleh. Fadkhuli jannati, kita dipersilahkan untuk masuk surga tanpa kita minta, Pak. Mau apa kagak? Serius apa enggak? Bismillah, kita niat belajar serius. Inilah namanya Islam kita kafah, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam as-silmi, kepasrahan dalam agama Islam, kafah, dengan sempurna. Dengan apa? Dengan 3 cara. Iman yang benar, syariat yang sempurna, dan ihsan yang unggul, yang baik. Insya Allah kita dapatkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi pada pertemuan akan datang, insya Allah kita bahas tentang sifat-sifat apa saja yang buruk, sifat-sifat apa saja yang baik, dan bagaimana cara kita menghilangkan sifat yang buruk, kita bersifat dengan sifat yang baik, bagaimana rasanya mendapatkan tajalli dari Allah, bagaimana rasanya mendapatkan ma'rifah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma akrimna bi karamatil khatmil Qur'an wa sharrifna bi sharafatil khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma
اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأبيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالكرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين amin. Bapak-bapak yang saya hormati, kiranya banyak tutur kata saya mungkin yang menyinggung perasaan bapak-bapak, mohon dimaafin ya bapak-bapak ya. Tersinggung apa enggak Pak? Alhamdulillah. Berhasil urip atine ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Adani Allah wa ayyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.